Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami pun memohon. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa hal buruk terjadi? Ketika orang lain mengalami bencana atau kesulitan, kita cenderung berpikir, mungkin mereka lebih berdosa dari kita. Atau misalnya, ketika ada orang sakit keras, kita mungkin berkata, mungkin ini hukuman Tuhan. Atau saat seseorang mengalami kecelakaan, kita berpikir, mungkin dia telah melakukan kesalahan besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun apakah benar penderitaan selalu berkaitan dengan dosa seseorang? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Inilah yang juga dipikirkan orang-orang di zaman Yesus. Mereka bertanya kepadanya tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan 18 orang mati tertimpa menara di Siloam. Jawaban Yesus mengejutkan mereka. Tidak, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ingin kita berhenti mencari kesalahan orang lain dan mulai melihat diri sendiri. Maka hari ini marilah kita renungkan panggilan Tuhan untuk bertobat sebelum terlambat. Jadi dari nas khotbah hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, jangan menghakimi orang lain. Dalam perikop ini, Yesus menyinggung 2 peristiwa tragis, yaitu orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Orang-orang mungkin mengira bahwa mereka mengalami hal itu karena dosa-dosa mereka lebih besar. Tetapi
Yesus menegur mereka dengan berkata, "Tidak, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama." Yesus ingin kita berhenti mencari-cari kesalahan orang lain dan lebih fokus pada diri sendiri. Jangan mudah menghakimi, karena kita pun butuh anugerah Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari nas khotbah hari ini adalah panggilan untuk bertobat. Yesus tidak menjelaskan mengapa musibah terjadi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponnya. Bencana, kesulitan, dan penderitaan seharusnya mengingatkan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bertobat yang dimaksudkan oleh firman ini berarti mengubah cara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Lalu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Demikianlah arti bertobat yang dimaksudkan oleh ayat ini. Lalu yang ketiga dan inilah yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Yesus memberi peringatan bahwa tanpa pertobatan kita akan binasa. Hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis. Jadi jangan menunda-nunda pertobatan. Maka saudaraku, marilah kita berhenti menghakimi orang lain dan mulai bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat? Jangan tunggu sampai musibah datang. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan dari kita. Sama seperti ilustrasi ini. Ada seorang anak muda yang bernama Dika yang sangat mencintai dunia malam. Setiap malam ia menghabiskan waktunya di klub, berjudi, dan berpoya-poya dengan teman-temannya. Ia mengabaikan keluarganya, menghabiskan tabungannya, dan bahkan mulai berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya. Suatu malam, setelah kalah besar dalam judi dan dikejar-kejar penagih hutang, Dika duduk sendirian di pinggir jalan. Ia tidak punya uang, tidak punya teman, dan merasa hidupnya hancur. Dalam keputusasaan, ia teringat akan orang tuanya yang selalu berdoa untuknya dan mengingatkannya agar hidup benar. Dengan perasaan malu dan takut, ia akhirnya pulang ke rumah. Saat tiba di depan pintu, ia ragu, takut orang tuanya akan marah dan mengusirnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu ayahnya melihatnya, ia berlari memeluk Dika dan berkata, "Nak, aku sudah lama menunggumu. Yang penting kamu sudah kembali." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengingatkan kita pada kasih Tuhan. Mungkin kita sudah lama hidup dalam dosa, menjauh dari Tuhan, atau mengabaikan peringatan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menunggu kita dengan murka, melainkan dengan kasih. Yang Dia inginkan adalah kita datang kembali dan bertobat. Pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan, tetapi mengambil langkah nyata untuk kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai hidup kita benar-benar hancur. Hari ini adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan akan pentingnya pertobatan. Engkau bukan Tuhan yang senang menghukum, tetapi Tuhan yang penuh kasih,
selalu memberi kesempatan bagi kami untuk kembali kepada. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jika selama ini kami terlalu sibuk menghakimi orang lain, padahal kami sendiri membutuhkan anugerah-Mu, tolong ubahkan hati kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menunda pertobatan. Jangan biarkan hati kami menjadi keras, tetapi lembutkanlah agar kami selalu siap mendengar suara-Mu. Pimpin setiap langkah kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan hidup-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin.